Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Surah muslimin wal muslimat rahimahullah yang terhormat ketua dan pengurus Yayasan Masjid Al-Kautsar, pengurus TKM Masjid Al-Kautsar, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kaji kita malam ini, marilah dengan sesama kita memanjatkan doa. Yang pertama, semoga Bapak Ibu yang hadir di Masjid Al-Kautsar malam ini, keluarga Bapak dan keluarga Ibu di rumah, semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kesehatan, keimanan, takwaan, keberkahan, keselamatan, kemajuan, kebahagiaan lahir batin, dijauhkan dari wabah, diberikan oleh Allah, bisa meraih husnul khatimah. Keluarga kita, keluarga besar Al-Kautsar yang hari ini sedang sakit, kita doakan Allah angkat penyakitnya dan Allah kembalikan kesehatannya sehingga dapat kembali aktif sebagaimana sedia kala. Mengantarkan doa itu, marilah kita bacakan Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattah ya Alim, Ya Fattah ya Alim, iftah abwaaba qulubina bi nuri ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi waftah alaina abwaaba ilmika kama fatahtaha ala anbiya'ika wa ulama'ika mutaqaddimin wal mutaakhirin wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wa sallim jama'atana wa la siyama jama'a Masjid Al-Kautsar min afatil dunya wal akhirah wa min afatil qarana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana waffiqna washfi mardana sahih as-sadana wa qawi a'malana wa hdina subul salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu dimuliakan Allah, malam ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir bermuajahah di Masjid Al-Kautsar yang kita muliakan ini. Untuk itu saya menyampaikan penghargaan yang tinggi dan ucapan terima kasih atas pilihan Bapak Ibu hadir di Masjid Al-Kautsar malam ini. Saya berdoa semuanya sehat, panjang umur, kuat iman, giat beribadah, banyak rezekinya, maju usahanya, hidupnya diberkahi, keluarganya sakinah, dan bisa husnul khatimah. Bapak Ibu dimuliakan Allah, malam ini kita akan melanjutkan kajian hadis dari kitab Sahih Bukhari pada bab tentang keutamaan ilmu pengetahuan, bab fadlil ilmi. Betul ya? Hadis berapa? 74. Ya. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Babul hujjah wa huwa waqifun ala dzati wa ghayriha. An Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa fi hajjatil wada'i liminna nasi
beliau Rasulullah sedang wakif itu wukuf, berhenti, alat dabah, di atas dabah itu kendaraan, ya, unta. Dabah itu hewan yang melata, boleh lihat dan lainnya. An Abdullah ibn Amr wa bin al-As, hadis yang pertama dalam kajian malam ini dalam kitab hadis ke-74 nomor ke-83, berasal dari Abdullah bin Amr bin As, seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis ini. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa, pernah berhenti. Waqafa itu diam. Fi hajjatul wada, ketika sedang berlangsung haji wada. Haji wada itu haji penghabisan. Kenapa dikatakan haji penghabisan? Karena setelah itu, setelah haji wada, Rasulullah SAW berpulang ke Madinah. Dan Nabi sepanjang hayatnya cuma sekali sebenarnya. Pertanyaannya, kenapa cuma sekali? Kenapa nggak 2-3 kali? Karena Rasulullah adalah syariah, pembuat syariat. Kalau Nabi pergi haji berkali-kali, itu akan membuat masyaqqah, membuat repot bagi umatnya. Karena wajib itu haji itu cuma sekali seumur hidup. Di Mina, ketika itu Nabi sedang berada di Mina. Kalau kita pergi haji, ada Mekah, Arafah, Mina, Musdalifah. Selalu daerah-daerah itu selalu terkait dengan Mekah. Linnasi yas'alunahu, ketika Nabi sedang berhenti diam di atas kendaraannya, yas'aluna, banyak orang datang menemui Nabi untuk mengajukan pertanyaan soal-soal yang terkait dengan agama. Banyak orang juga tiba-tiba datang seorang laki-laki, seorang sahabat. Faqala, orang itu kemudian berkata kepada Nabi, lam ashkur, saya nggak tahu, saya nggak merasa. Fahalaktu, saya kemudian katanya mencukur rambut saya. Qabla an adbaha, sebelum katanya saya menyembelih dam. Ingat ya, dam adalah keharusan yang dilakukan karena melakukan haji atau melakukan sesuatu yang tidak sesuai. Haji ada 3 macam. Ada haji tamattu namanya, ada haji ifrad, ada haji qiran. Yang pertama dan yang ketiga ini mesti bayar dam. Haji tamattu mengharuskan orang yang melakukannya mesti membayar dam. Haji qiran juga mesti bayar dam. Yang tidak mesti bayar dam haji ifrad. Nah, orang ini karena dia tidak tahu, dia katanya fahalaktu, mencukur rambutnya, qabla an adbaha, sebelum menyembelih seekor kambing untuk dam. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, menjawab, idbah wala haraj, sembelihlah dan nggak ada dosa. Bisa tangkap? Jadi orang ini sudah gunting rambut, tapi belum potong hewan dan belum potong kambing. Dia melakukan itu karena tidak tahu. Nabi kemudian memberi putusan, memberi fatwa, memberi putusan. Apa kata Nabi? Idbah,
sembelihlah hewan kambing, wala haraj, nggak ada dosa buat kamu. Berdasarkan hadis ini, hadis itu menjadi dasar hukum dari amal seseorang. Artinya apa? Boleh saja orang melakukan cukur rambut meskipun belum memotong kambingnya. Pokoknya ngomong lagi orang ini, lam ashur, yang lain, saya nggak tahu ya Rasul, saya nggak ngerti. Panahartu, saya katanya sudah menyembelih, nahartu menyembelih. Panahartu qaulaan armiya, saya sudah menyembelih hewan sembelihan sebelum saya armiya. Armiya itu sebelum saya melontar. Melontar itu balang jumroh, masih ingat ya? Sebelum melontar jumroh. Jadi dia katanya sudah nahar, sudah menyembelih hewan ya, sembelihan sebelum dia melontar jumroh. Nabi jawab, kata Nabi, irmi, lontarlah jumroh, wala haraj, tidak ada dosa bagi kamu. Apa maknanya? Hadis ini menjadi dasar hukum bagi kaum muslimin bahwa boleh saja menyembelih hewan sembelihan padahal dia belum melontar jumroh. Itu tanggapan? Terus tinjauannya gimana? Tinjauannya di sini. Tinjauannya adalah pertama, kedudukan hadis dalam sistem hukum Islam. Hukum Islam itu punya sumber hukumnya yang utama. Yang pertama, Islam Quran. Al-Quran pertama dan utama. Sumber hukum yang kedua, As-Sunnah. As-Sunnah. Sumber hukum yang ketiga, Ar-Rahyu. Nah, As-Sunnah itu dengan Quran itu dia menjadi satu sebagai sumber hukum yang qat'iyah. Qat'iyah itu artinya yang tidak bisa diganggu gugat, yang sudah qat'i, sudah pasti, tidak bisa diganggu gugat. Sedangkan yang ini Ar-Rahyu dia bersifat zonni. Zonni itu dia bersifat bisa berubah. Nah, hadis yang disebut As-Sunnah ini menjadi dasar dari amal ibadah. Dalam hal ini haji. Karena ada dasar ini, maka orang bisa beramal. Amal yang dilakukan oleh sahabat itu dan difatwakan kebenarannya oleh Rasulullah boleh menyembelih sebelum umrah, sebelum lontar. Menyembelih apa? Menyembelih dalam rangka sembelihan dam. Yang kedua itu boleh saja katanya
mencukur rambut sebelum melakukan amal berikutnya. Belum membeli. Itu tanggal ya? Nah, ini amalnya. Ini dasar hukumnya. Ini sistemnya. Amal ini ya nggak boleh lepas dari sumbernya. Oleh karena itu belajar al-sunnah, belajar hadis Nabi adalah mempelajari sumber hukum yang menjadi sebab orang boleh beramal. Nah, untuk membolehkan ini dan ini namanya fatwa. Bisa tangkap ya? Ini putusannya. Dasarnya dari sini. Fatwanya seperti ini. Fatwa itu mengikat si penanya. Jadi begitu dia bertanya, maka bisa difatwakan, maka fatwa itu terikat pada si penanya. Benar? Baik. Dalam melaksanakan haji itu yang paling umum bisa dikemukakan. Ada rukun haji, ada wajib haji. Masih ingat ya? Ada rukun haji, ada wajib haji. Apa bedanya? Kalau orang meninggalkan rukun haji, maka seluruh bangunan hajinya menjadi batal, seluruhnya. Misalnya, rukun haji itulah wukuf di Arafah. Kalau ada orang pergi haji tidak wukuf, maka dengan sendirinya bangunan haji itu menjadi tidak sah. Bisa diikutin ya? Terus apa wajib haji? Wajib haji adalah kewajiban yang dilakukan oleh seseorang ketika melaksanakan haji, yang bila ditinggalkan tidak berakibat pada batalnya haji. Misalnya lontar jumroh, ya, orang kamu bilang balang jumroh. Balang jumroh atau lontar jumroh itu wajib haji. Kalau ada orang karena sakit atau sebab lain dia tidak bisa melaksanakan lontar jumroh itu, dia sah hajinya, tapi mesti bayar denda, bayar dam. Kita tangkap ya? Selain bayar dam ada solusi lain. Ya, kalau dia nggak bisa melontar jumroh karena sebab sakit, orang lain bisa menggantikannya. Misalnya seorang ibu karena sakit pada waktu berada di Mina, itu sebabnya dia tidak bisa melontar jumroh, sementara suaminya sehat walafiat. Nah, suaminya bisa menggantikan posisi istrinya dengan melontar jumroh sebagai badal pengganti. Jelas ya? Caranya gimana? Kan begitu bukan? Betul. Bukan lontar 7 kali, terus lontar lagi 7 kali, enggak. Ya, ula 7, wusta 7, akobah 7 buat dirinya. Bisa tangkap kan? Nah, sekarang buat istrinya dia balik lagi sana, bidi lagi, mulai lagi dari mula, ntar lagi 7, ula, wusta 7, akobah 7, nah selesai. Jelas ya? Jelas. Jadi amal ini sumbernya karena ada petunjuk Rasulullah SAW. Jadi belajar hadis itu belajar raw material, jadi bahan dasar, bahan baku ya, untuk pelaksanaan ini. Ini amal praktis, ini sumbernya. Baik. Tanya sekarang. Ya, yang mana, Ibu? Tulisannya nggak jelas.
Yang mana? Kedudukan hadis dalam sistem hukum Islam. Satu, Al-Quran, dua, As-Sunnah. Yang ketiga, Ar-Ra'yu. Ar-Ra'yu itu ijtihad. Di sini ada nanti misalnya ijma, bisa tangkap ya? Ada qiyas di sini. Ada istihsan, ada masalih mursalah, ada saddud dara'i. Masing-masing ilmuwan fikih itu punya metode sendiri-sendiri yang berbeda satu dengan yang lain. Nah, di sini ada variasinya. Karena kita tidak membicarakan ini, kita di sini fokusnya nih. Gitu. Kita tangkap dulu. Yang ini 1, 2 ini masuk yang qat'i, yang sudah pasti. Sedangkan yang ini dhanni, masih bisa dibicarakan. Misalnya yang ini ya, kalau dulu di zaman Rasul Khamr itu arak, khamr itu arak. Sekarang bentuk khamrnya macam-macam. Jadi persoalan, boleh nggak minum bir? Padahal bir tidak dijumpai di Quran. Karena bir tidak dijumpai di Quran, maka diputuskan menggunakan dengan metode ini. Ini metode ini nggak boleh keluar dari sini. Ya nggak boleh apa ya? Sumber-sumbernya nggak boleh lepas. Jadi meskipun di sini, tapi dia mesti mengacu di sini, maju di sini. Bisa tangkap ya? Misalnya innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Berdasarkan ayat ini, khamr itu dilarang. Nah, Quran. Nabi kemudian mengatakan likulli muskirin haramun. Tiap-tiap sesuatu yang memabukkan maka dia haram. Gitu. Dia tangkap ya? Apa saja yang memabukkan dia haram. Karena ada hadis ini maka diuji sekarang, bir itu memabukkan enggak? Karena bir itu memabukkan, kata Nabi, banyak atau sedikit kalau mabuk atau memabukkan maka haram. Akibatnya apa? Bir berdasarkan metode yang ini diputuskan hukumnya haram. Jelas ya, Bu? Ya nanti kan ibu bapak bisa cerita nih. Kok aromnya cuma gini doang ceritanya. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Baru man ada baru ya isyarat kursi baru dan Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yufadul ilmu wa yadharu jahlu wal fitan wa yakunu ila ya Rasulullah wa ma hamdu wa qala ada biyadi Ya, sekarang kita pindah. Babu man ajabal futya isyaratil ra'si wal yad. Tadi babnya tentang menetapkan atau menyampaikan fatwa meskipun sedang berada di atas kendaraan. Jadi berfatwa boleh di mana aja bagi mereka yang memenuhi syarat. Dalam konteks hadis ini, Rasulullah adalah syari', pembuat syariat, pembuat hukum, lawmaker. Karena beliau lawmaker, maka beliau bisa memutuskan fatwa itu di mana aja, kapan aja, sambil naik kendaraan juga boleh. Nah sekarang, man ajabal futya bi isyaratil ra'si wal yad. Boleh juga katanya memberi fatwa dengan menggunakan isyaratil ra'si, isyarat kepala. Kepala itu bisa menggeleng, bisa begini, gitu kan?
Kalau begini mengiyakan, ini yang umum. Kalau orang India ya, beda sendiri ya, Pak. Nah, dengan isyarat tangan. An Abi Hurairah. Hadis yang kedua ini dari Abu Hurairah. Kita sudah tahu siapa Abu Hurairah. Nama aslinya Abdurrahman. Ayahnya namanya Sakhar, Abdurrahman bin Sakhar. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Amin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda. Apa sabdanya? Yukbadul ilmu. Ilmu itu dicabut, yukbal, cabut. Pertanyaannya, gimana cara mencabut ilmu? Bukankah ilmu itu sesuatu yang tidak nampak tetapi ada? Dicabutnya ilmu dengan cara diwafatkan pengampu ilmu. Pengampu ilmu siapa? Ilmuwan. Kalau banyak ulama. Jadi kalau banyak ulama wafat, ulama wafat, ilmuwan itu wafat, nah itu isyarat bahwa ilmu diangkat oleh Allah. Wayat harul jahr, nampak sekali di mana-mana kejahilan. Kejahilan itu kebodohan. Kenapa? Karena sumber ilmunya sudah dicabut, sudah diwafatkan. Akibatnya orang beragama itu mengikuti pendapat sendiri aja. Bisa tangkap? Mengikuti pahamnya sendiri aja, mengikuti hawa nafsunya aja. Makanya begini nggak boleh. Akibatnya al-jahlu, kejahilan, kebodohan merata di mana-mana. Yang lebih parah nanti orang yang tidak punya ilmu berfatwa nanti. Yang ketiga katanya, wa yaqturul haraj. Yaqtur itu banyak. Al-haraj itu pembunuhan. Ila ya Rasulullah. Ditanya kepada Rasulullah, wa mal haraj? Apa yang Anda maksud dengan al-haraj ya Rasulullah? Faqala hakadha biyadi. Nabi kemudian memberi isyarat dengan tangannya. Faharafaha, Nabi menyondongkan katanya. Ya. Memberi isyarat karena yuridul qatla, seolah-olah beliau akan mengatakan terjadi pembunuhan. Jadi berdasarkan hadis yang kedua ini, fatwa itu bisa dilakukan dengan lisan, bisa dilakukan dengan isyarat badan, tangan maupun kepala. Bisa juga dilakukan dengan diam. Bisa tangkap ya? Jadi dua. Cara menyampaikan fatwa. Satu, bisa dengan isyarat. Isyarat tangan. Dua, bisa dengan isyarat kepala. Bisa dengan tangan. Misalnya, kalau tadi contohnya ya, kalau Nabi pernah lagi sholat gitu di tempat terbuka, tiba-tiba ada orang sahabat lewat mengucapkan salam. Nabi nggak jawab, salamnya cuman bisa tangkap nggak? Berarti boleh. Kalau orang bilang Assalamualaikum, kita lagi sholat di tempat terbuka di lapangan, gimana masa kita jawab? Nggak boleh jawab karena kita sedang sholat. Nabi isyarat dengan tangan, isyarat dengan kepala tadi, memiringkan kepalanya. Terus bentuknya seperti apa? Nah, hadis yang tadi kita baca tadi itu memberi kepada kita paham bahwa tanda-tanda kiamat.
ada 3. Satu, kiamat itu akan muncul ditandai dengan dicabutnya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Pertanyaannya, dicabutnya gimana nyabutnya? Dengan diwafatkan ulama. Diwafatkan pengampu ilmu. Nah, gitu. Pengampu ilmu. Yang mengampu ilmu, ya, pengampu ilmu. Ya, orang yang menguasai ilmu itu disebut pengampu, gitu. Kita tahu ya? Pengampu ilmu. Yang kedua, itu munculnya kebodohan, menyebarnya kebodohan. Kenapa bodoh? Karena sumber-sumber ilmu pokok-pokoknya tuh, pongkol-pongkolnya sudah diwafatkan oleh Allah. Akibatnya orang berfatwa sendiri, gitu. Dan ini berbahaya, gitu. Para ilmuwan ahli ilmu usul fiqh mengatakan untuk bisa berfatwa atau berijtihad minimal orang mesti punya 15 syarat. Siapa Al-Quran? Beneran nggak? Beneran. Hafal Quran. Kita 1 juz saja nggak hafal. Ini hafal Quran. Yang kedua mesti hafal ribuan hadis. Dia mesti ngerti gitu ilmu bahasa. Gitu. Dia mesti ngerti qawaidul fiqhiyah, kaidah-kaidah ilmu fiqh. Ada 15 macam. Dia mesti menguasai sejarah Quran. Dia mesti menguasai ilmu-ilmu terkait dengan itu. Ada 15 macam. Jadi nggak sembarangan. Itu sebabnya saya kalau khutbah Jumat nggak pernah berfatwa. Kalau khutbah, ya, saya kalau khutbah Jumat paling memberikan terghib, mendorong, memotivasi orang untuk mau beramal. Paling banter tarhib. Tarhib itu memberikan warning. Awas, hati-hati, jangan diterusin nih kebiasaan begini. Gitu. Tapi kalau berfatwa ada tempatnya, ada majelisnya, ada ruangnya, ada forumnya sendiri. Karena kalau berfatwa sembarangan, terus di forum yang tidak tepat, bisa menimbulkan kegaduhan. Itu tangkap ya? Yang ketiga, banyak pembunuhan. Hal ini sudah terjadi, ini sudah isyarat tanda-tanda bakal kiamat. Jadi persoalan, ini tanda kiamat besar atau tanda kiamat kecil? Kalau sudah begini, kiamatnya akan terjadi dalam waktu singkat atau masih lama? Para ilmuwan mengatakan tanda-tanda disebutnya dari tanda-tanda kiamat kecil. Adapun tanda-tanda kiamat besar itu ditandai dengan terjadinya perubahan pada bumi dengan alam semesta ini. Misalnya, idza zulzilatil ardu, apabila bumi digoncangkan segoncang-goncang. Kalau bahasa Srengseng diorak-orak. Jadi bumi yang begini besar diorak-orak, ya rusak kok. Akibatnya apa? Itu kan gitu ya. Akibatnya gunung meletus, ya, laut naik ke darat, tanah terbelah, dari belahan tanah itu muncul api. Itu orang gimana dong? Di surat Al-Qari'ah ada kan? Wa takunu jibalu kal ihnil manfus. Ada kan? Pada waktu itu, pada waktu kiamat berlangsung, al-jibal, gunung itu seperti al-ihnil manfus, seperti bulu yang dihembuskan. Bapak masih ingat, saya masih ingat dulu, masih kecil dulu, TK itu suka bulu ayam itu kan ada yang kasar, yang halus ya, yang halus.
Yang halus itu kalau ditiup dia bisa yang halus, yang melayang-layang. Nah kalau gunung melayang-layang gimana orangnya? Allah. Gunung tingginya 3.500 meter, melayang-layang di udara, gimana orangnya? Gimana? Artinya dahsyat sekali kiamat. Nah itu kiamat besar, kalau ini kiamat kecil. Meskipun ini kiamat kecil, ini sudah memberikan indikasi kiamat itu pasti akan terjadi. Soal kapan persisnya Allah yang memutuskan. Yang tahu cuma Allah. Kita nggak bisa memutuskan. Nabi Muhammad saja nggak tahu. Jika kalau ada orang bilang kiamat bakal terjadi tanggal 2 bulan 2 tahun 2022, bohong pasti. Ngarang tuh namanya. Nabi aja nggak tahu. Bisa diikuti? Baik. Stop. Kita lanjut dulu. Hadis ketiga ya. Asma'i binti Abi Bakr radhiyallahu anha qalat ataitu Aisyah radhiyallahu anha wa hiya tusalli fa qultu ma sya'an nasi fa asyarat ila sama' fa idzan nasu qiyam fa qalat subhanallah qultu ayat fa asyarat li raqsiha ayna fa qultu hatta tajalla min muslim faj'altu asbu ala ru'si muslimah fahamidallaha Allah wa alaih Alhamdulillah azza wa jalla. Ya. Alhamdulillah azza wa jalla An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa asna alaihi thumma qala ma min syai'in lam akun uriduhu illa ra'aytuhu fi maqami hatta jannata wan nar fa wahiya ilayya annakum tuftanuna fi kuburikum mislu aw qadiban min ibnatil masihi dajjal yuqalu ma ilmuka bi hadzal rajul fa amal mu'minu awil mu'min fa yaqulu huwa Muhammadur Rasulullah ja'ana bil bayyinati wal huda fa ajabna wa taba'na wa huwa Muhammad salasan fa yuqalu nam qalihan qad alimna in kuntu amuqinabi wa amal munafiqu awil murtabu wa yaqulu la mudrik sami'tuna nasa yaqulu la syai'an fa qultu. Ya. Kita lanjut lagi. Karena hadisnya panjang ya. Masih tentang boleh berfatwa dengan menggunakan isyarat tangan atau kepala. An Asma binti Abi Bakrin. Hadis yang ketiga ini berasal dari Asma. Asma itu saudara dari Siti Aisyah, putri dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq itu punya dua putri, namanya Asma dan Aisyah. Yang satu lagi laki-laki, putra namanya Abdullah. Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, qalat, pernah berkata, ataitu Aisyah radhiyallahu anha,
saya, kata Asma, pernah mendatangi Siti Aisyah, atau kalau pakai bahasa yang lebih gampang, saya pernah berkunjung ke rumah Siti Aisyah. Bisa tak? Bisa. Ketika saya datang ke rumah Siti Aisyah, wahya tusalli, ketika itu Aisyah sedang sholat, sedang melaksanakan sholat. Fakultu, begitu sudah selesai sholatnya, aku berkata kepada Aisyah, akunya Asma, Masya'nun nas, ada apa dengan orang-orang itu? Itu tangkap ya? Fa'asyarat ila sama. Siti Aisyah ketika itu asyarat, menunjuk ke langit. Fa'idan nasu qiyamun, maka banyak orang ketika itu katanya sedang melaksanakan sholat. Qiyam. Faqala subhanallah, dia berkata maha suci Allah. Kultu, saya menjawab, saya itu Asma, ayatun. Apakah ini ayat? Ini tanda? Fakuntu hatta tajallani fa asyarat bi ra'siha. Siti Aisyah ketika itu menjawab dengan manggut. Apa manggut? Apakah ini tanda bahwa Allah telah menunjukkan tanda-tanda tertentu kepada umat? Siti Aisyah fa asyarat bi ra'siha. Dia menjawab dengan menggunakan kepalanya. Ya. Bisa tangkap kan? Ya kan, mungkin karena saudara jadi ngomongnya pakai isyaratnya kadang-kadang. Ya. Fakuntu hatta tajallani al-ghasyu. Saya ketika itu berdiri sampai merasa capek. Faja'altu asubu ala rasil mal. Aku kemudian menuangkan air karena capek berdiri. Ala rasil ma kepada kepalaku gitu dengan dituangin air. Fahamidallah an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa atna dan menyanjung Allah. Jadi Nabi itu kalau mau ngomong, mau bicara, dimulai dengan mengucapkan hamdalah dan memuji, menyanjung Allah. Bisa tangkap ya? Bisa. Ini masih cerita nih, belum inti hadisnya. Qama, setelah itu Nabi bersabda, setelah Nabi memuji Allah, menyanjung Allah, Nabi bersabda, "Ma min syai'in." Tidaklah ada sesuatu katanya. Lam akun uritu, yang tidak diperlihatkan atau belum diperlihatkan kepada aku katanya. Illa ra'aitu fi maqami. Saya lebih dahulu sudah diperlihatkan oleh Allah. Nah, di sini bedanya Nabi dengan kita. Nabi itu sesuatu yang bakal terjadi di masa depan dikasih tahu sekarang. Setengah benar. Apa yang bakal terjadi di masa depan, Nabi dikasih tahu sekarang oleh Allah. Ini bakal begini, bakal begini, bakal begini, bakal begini. Itu lebihnya Nabi sama kita. Kita nggak tahu besoknya ngapain yang jelas. Nggak tahu kita. Tapi Rasulullah tahu apa yang bakal terjadi di masa depan diberitahu oleh Allah sekarang. Hatta jannah wan nar, sampai-sampai tentang surga dan neraka Nabi sudah diberitahu oleh Allah. Kalau pakai bahasa lokal, berusak durungi binara. Ada ya? Tahu sebelum diberitahu. Ini kalau dalam tasawuf, orang yang bisa tahu sebelum diberitahu itu punya tingkat kecerdasan hati yang sangat tinggi, kecerdasan spiritual yang sangat hebat. Dia tahu. Kayak Nabi Yakub. Nabi Yakub tinggal di Baitul Maqdis di Yerusalem. Tahu kalau putranya di Mesir dalam keadaan kesulitan. Nabi Yusuf ada di Mesir, Nabi Yakub tahu anaknya lagi susah di sana.
dan bisa melihat. Padahal Nabi Yakub itu matanya buta, Iya. mata hatinya lebih tajam lagi. Nah, inilah bedanya Nabi dengan kita. Kalau kita biasa-biasa aja lah. Kalau bisa macam-macam kadang-kadang jadi tidak biasa. Tapi kalau dari sudut tasawuf, ini capaian spiritual, hasil prestasi orang dalam bidang spiritual. Fa'uhiya ilayya, diwahyukan kepada saya, kata Nabi, annakum tuftanuna fi kuburikum. Kamu besok ketika masuk ke kuburmu akan diuji oleh Allah. Nah, ini informasi futuristik namanya. Sesuatu yang bakal terjadi di masa depan sudah dikasih tahu sekarang. Padahal Nabi belum meninggal. Kalau orang sudah meninggal terus hidup lagi cerita, nggak aneh. Ini belum meninggal tahu. Nanti kalau orang masuk ke kubur bakal tuftanuna, akan diuji di kuburikum, di kubur kamu. Mithla au qariban min fitnatil masih dajjal. Seperti misalnya tentang ujian yang akan dihadapi manusia tentang Dajjal. Dajjal kan sesuatu yang bakal terjadi menjelang kiamat. Itu sudah diberitahu. Yuqalu, nah, ketika orang masuk ke kubur, nah ini dia stressingnya, ya, intinya. Ketika orang masuk ke kubur, dia akan ditanya oleh malaikat. Kata malaikat, ma ilmuka bihadzal rajul. Bagaimana pengetahuan kamu tentang orang ini? Ini bakal kita alami, Pak. Siapapun orangnya, ya, kalau masuk ke kubur akan ditanya, ma ilmuka bihadzal rajul. Bagaimana pengetahuan kamu tentang orang ini? Dikasih lihat Rasulullah. Jadi persoalan, seumur umur belum pernah lihat Rasul. Gimana jawabnya? Pernah kita lihat Rasul? Gimana ilmu kamu tentang orang ini? Dikasih lihat terus. Tentu oleh malaikat, ya. Nabi jawab, kata Rasul, fa'ammal mu'min, adapun orang beriman, awil muqim, atau orang yang yakin terhadap kebenaran ajaran Islam, fayaqulu, dia akan bisa jawab. Bapak bayangin, bapak sendirian, ibu sendirian di kubur, handphone nggak bawa. Kalau ada handphone bisa tanya, ini siapa nih? Kita nggak tahu nih. Tolong kasih tahu nih. Kita kasih videonya dulu nih, gini nih. Bagian kalau pun bawa handphone juga nggak ada sinyal, katanya. Adapun orang yang beriman, orang yang yakin tentang kebenaran Islam, fayaqul huwa Muhammadur Rasulullah. Beliau itu katanya adalah Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Pertanyaannya, dari mana kita jawab itu? Dari mana? Ada ilmuwan mengatakan bahwa orang bisa menjawab itu dengan baik, itu karena dia waktu di dunianya selalu sholat, selalu baca tasyahud. Kan waktu tasyahud kan baca syahadat, bukan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi akrab dengan Nabi Muhammad. Itu baca salawat lagi. Nah, karena kebiasaannya waktu di dunia suka tasyahud dan baca salawat kepada Rasulullah, begitu ditanya tentang siapa orang ini, kita enteng aja jawabnya. Wa Muhammadun Rasulullah. Beliau itu adalah Nabi Muhammad utusan Allah. Mudah-mudahan kita tuh ya. Ja'ana bil bayyinat wal huda. Nabi Muhammad itu datang kepada kami dengan membawa petunjuk dan keterangan yang jelas, bahwa mukjizat. Fa'ajabna wattaba'na, kami membalas dan mengikutinya petunjuk yang dibawa oleh beliau itu. Huwa Muhammad, dia adalah Muhammad. Talatan 3 kali, Muhammad, Muhammad, sampai di situ.
Terus Nabi melanjutkan, wa amal munafik. Adapun orang yang munafik, awil murtad, orang yang ragu-ragu, lawannya ya, tadi yakin, sekarang ragu-ragu. Ragu-ragu, apa iya orang sudah mati masih ada hidup lagi? Apa iya ada akhirat? Ragu-ragu dia. Karena orang macam Abu Jahal, Abu Lahab, dia nggak percaya orang kalau sudah mati hidup lagi. Karena menurut Abu Jahal, Abu Lahab, orang kalau sudah mati berkalang tanah menjadi debu, nggak mungkin bisa lagi hidup lagi begini lagi. Dan orang yang murtad, yang ragu-ragu. Orang yang murtad, yang ragu-ragu, fayaqulu, dia akan menjawab, la adri, saya nggak tahu siapa orang itu. Mudah-mudahan bukan orang Makassar. Coba kalau ditanya siapa orang ini menurut pendapat ilmu kamu, pengetahuan kamu ini, saya nggak tahu. Kalau dalam hadis Muslim ini kan hadis Bukhari. Dalam hadis Muslim ketika orang itu bilang saya nggak tahu, fadaraba bimatarik bin hadidin, maka dipukul orang itu dengan matarik, dengan godam yang terbuat dari besi, yang sekali pukul 7 lapis bumi ambles. Ya Allah, rekosok, sengsara, dipukulin terus sampai kiamat. Ini bukan aku nakutin. Ini faktanya begitu. Bapak baca dalam hadis Muslim, ini hadis Bukhari. Ada hadis Bukhari nggak diceritain, nggak dijelaskan lebih lanjut. Sami'tun nas yaquluna syai'an faqultu. Aku mendengar orang katanya mengatakan sesuatu, faqultu, maka aku mengatakan juga. Berdasarkan hadis ini, muatan hadis ini adalah muatan yang bersifat futuristik. Yang bisa dihapus yang atas ya. Berapa? 3 atau 4? 3. Nah, hadis itu ada kontennya, Nah, kontennya bersifat futuristik. Maksudnya, dia menjelaskan sesuatu in the future time, sesuatu yang bakal terjadi di masa depan. Yang kedua, sesuatu yang bakal terjadi di masa depan itu oleh para ilmuwan dikatakan penuh dengan uncertainty, ketidakpastian. Masa depan itu penuh dengan ketidakpastian. Nah, Nabi Muhammad bisa memberikan kepastian. Berarti ini sesuatu yang di luar kebiasaan. Ini adalah sesuatu yang bersifat wahyu. Jadi informasi yang disampaikan Nabi itu wahyu dari Allah. Allah kasih tahu. Yang ketiga, apa isinya? Isi dari informasi yang bersifat futuristik itu tentang ujian Allah pada manusia di kubur. Ujian kubur. Kita kan nggak tahu kubur kayak apa. Bagaimana nasib orang di kubur? Nah, ayat apa hadis ini memberikan kepastian gitu. Apa ujiannya? Satu, orang akan diuji tentang Rasulullah. Ketika orang diuji tentang siapa ini Rasulullah itu, sikap orang mukmin dengan mantap menjawab itu Rasul.
Amin. Ini orang Al-Kautsar nih. Amin, Allahumma amin. Kalau Bapak Ibu bisa jawab, huwa Muhammadun Rasulullah ja'a bil bayinat. Dia datang dengan membawa penjelasan dan kebenaran wal huda. Selamat setelah itu. Amin, Allahumma amin. Oh, selamat. Adapun orang munafik ini yang tidak tahu. Begitu dijawab nggak tahu, bermasalah tuh. Madri katanya, saya nggak tahu siapa orang itu. Bermasalah jadinya. Yang kedua, B. Masih 3A, 3B ya. 3A, 3B. Yang B ini memberikan informasi kepada kita bahwa ada azab kubur. Ada azab kubur. Ada siksa kubur. Mana dasarnya ini hadis? Ada hadis lain. Rasulullah SAW kalau tasyahud akhir sebelum salam, beliau baca doa. Jadi fil alamina innaka hamidum majid, kan biasanya kita salam bukan? Tapi Nabi enggak langsung salam. Nabi baca doa. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil masiihid dajjal wa min adzabi jahannam wa min adzabin nar. Gitu. Bisa tak apa ya? Jadi ada azab kubur. Persoalannya kalau kita yakin dan percaya bahwa ada azab kubur, persoalannya adalah bagaimana kita menghadapi itu jika nanti kita masuk ke situ. Kan mesti ada dong solusinya supaya kita nggak diazab. Nah, satu. Ada hadis mengatakan suratul muluk tamna'u adzab al-qabri. Tausiahnya nih baca surat al-muluk. Gampang kan? Insyaallah. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. 30 ayat, pendek-pendek. Jadi saran saya kalau boleh ya daripada ngerumpi mendingan baca al-muluk dong. Kalau ngerumpi ya badan capek, hasil nggak ada, bisa-bisa dosa. Dibaca al-muluk faedahnya besar, dapat mencegah azab kubur. Yang bilang Rasulullah. Kalau ngapal gimana? Ya dibaca aja, ambil Qurannya, nggak usah malu-malu. Ambil Quran, baca. Kalau keseringan baca lama-lama nempel juga, ngelotok. Baca al-muluk gitu ya. Ada fakta. Ada seorang namanya Ibnu Mandah. Ibnu Mandah itu kerjanya suka ngebersihin kuburan. Sekali waktu ketika Ibnu Mandah sedang membersihkan kuburan, kakinya terperosok, kejeblos kalau bahasa kampung. Paham nggak kejeblos? Wah, begitu diangkat ada lubang. Lah dari balik lubang itu dia mendengar orang dalam kubur itu baca surat Al-Muluk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir sampai selesai. Ya balik lagi kayak kaset diputar gitu. Sudah 2-3 kali dia mendengar orang itu baca surat Al-Muluk, ditutup tuh kuburnya itu, kemudian dia pergi menemui Rasulullah. Ditanya kepada Rasul, ya Rasul katanya, saya barusan dari kubur si fulan. Ketika itu saya mendapati dia sedang membaca surat Al-Muluk dalam kuburnya. Apa jawab Nabi? Anta la tadri, kamu tidak tahu katanya. Surat Al-Muluk itu bisa mencegah azab kubur. Juga jadi rupanya tuh orang waktu masih tinggal di villa, Kelapa II, sering melazimkan baca Al-Muluk. Insya Allah selamat. Ya, ini kan peluang untuk rebut.
jangan disia-siakan. Nggak hafal nggak apa-apa, baca aja, pegang Quran. Malah sekarang nggak bisa pegang Quran, buka aja handphonenya kan. Ada kan aplikasi Quran, ada, buka aja Al-Qur'an. Kali, 2 kali, lama-lama nempel juga. Baca Al-Qur'an. Terus Sayyidina Abu Bakar Siddiq, As-Siddiq itu pernah mengatakan al-qabru zulmatun, kubur itu gelap katanya. Maksudnya kubur gelap gimana? Kubur itu penuh dengan kesulitan, sulit, banyak kesulitan, banyak persoalan. Wasiraju lahu katanya, yang bisa menerangi kubur yang gelap itu kalimatul la ilaha. Oh, banyak kalimat tauhid itu. Kalimat tauhid yang bisa menerangi kita dari azab kubur. La ilaha. Dan Nabi pernah memerintahkan Abu Dzar, ya Abu Dzar katanya, hai Abu Dzar, jadid imanaka biqauli la ilaha illallah, perbaharuilah imanmu katanya dengan mengucapkan la ilaha illallah. Jadi baca la ilaha illallah bukan main-main, itu sesuatu yang meneguhkan batin, menguatkan akidah, memantapkan tauhid. Bagus sekali tauhid. Terus Sayyidina Abu Bakar Siddiq lagi, meskipun beliau ya sudah wafat ya, tapi beliau pernah mengatakan, man dakhala al-qabra bila zadin fa ka'annama raqiba al-bahra bila safinatin. Siapa orang masuk ke kubur enggak bawa bekal, fa ka'annama, seperti raqibal bahra bila safinah, seperti orang naik melewati laut, al-bahr, menyeberangi laut tanpa perahu. Bisa nggak dibayangin? Samudra Atlantik itu ya, itu dilewatin nggak pakai perahu ya, sengsara dong. Pertanyaannya, bagaimana perahunya supaya kita bisa melewati lautan Atlantik yang begitu jauh? Perahunya adalah iman plus amal soleh. Ini kata kunci. Kalau kita punya iman, punya amal soleh, begitu masuk kubur kayak naik perahu deh. Ya, kayaknya seorang Al-Kausar selamat nih. Enteng-enteng aja. Tadi kalau muluk-muluk amal soleh yang ringan-ringan. Baik, sampai sini mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada yang belum jelas? Baik. Jadi Islam mengajarkan kepastian, ya. Ada kepastian menghadapi masa depan. Jangan ragu-ragu. Kalau orang lagi sholat, ya, berikan dia kesempatan untuk sholat dengan baik sampai selesai. Asbah juga kurang bijaksana, meskipun dia saudaranya, dia nggak pada posisi seperti itu, dia mengganggu saudaranya itu
Ingat ya? Kasih kesempatan orang melaksanakan ibadah dengan baik sampai tuntas. Kalau sudah tidak lagi sholat, baru ajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab dengan sangat baik. Ini kan kakak adik Pak, saudara. Dan Asma juga besar jasanya ketika Nabi Muhammad hijrah. Ya. Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Asma itu punya tugas ya, bersama saudaranya Abdullah itu nyiapin makanan buat Nabi dengan ayahnya Abu Bakar Siddiq berada di dalam gua Tur. Ini gua tahu deh. Tur. Besar jasanya dia. Dia bikinin makanan. Kalau Abdullah kerjanya nguping. Apa nguping? Cari info. Dia datang ke pasar, menyelinap di tengah-tengah orang banyak, gitu. Cari informasi. Nah, informasi itu disampaikan ketika ketemu Nabi di dalam gua itu, gitu. Jadi jasanya besar. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah memberkahi kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Qur'an allimna al-Qur'an wa faqihna fid din wa allimna at-ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa badanan sabiran wal afwa inda hisab wa najata minan nar wa mahtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana waffiqna washfi mardana sahih asadana wa qawi a'malana wa qina subul salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurang mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.